Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Maulana dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas, strategi, dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, SPD MPD. Untuk tugas kali ini berisikan tentang membuat media pembelajaran yang cocok dengan metode pembelajaran yang telah dibuat pada tugas sebelumnya. Dan untuk media pembelajaran yang cocok pada metode pembelajaran yang telah saya buat pada tugas sebelumnya, yaitu berupa PowerPoint. Dan ini merupakan contoh dari PowerPoint-nya. Nah, ini yang pertama ini, klasifikasi jalan. Nah, materi ini saya ambil dari kompetensi dasar yang telah saya buat pada tugas yang sebelumnya. Nah, untuk yang pertama ini ada pengertian jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Nah, sejarah jalan. Jalan juga memiliki sejarah. Pada awalnya, jalan sudah ada sejak manusia memerlukan suatu area untuk berjalan lebih. Setelah munculnya kendaraan beroda seperti kereta yang ditarik oleh kuda, tidak ada penjelasan detail terkait peradaban mana yang lebih dahulu menemukan jalan, tapi hampir semua peradaban tidak terlepas dari keberadaan suatu jalan. Tetapi pada suatu sumber mengatakan muncul pada 3000 Masehi, 3000 sebelum Masehi, dan jalan tersebut masih berupa suatu jalan setapak. Letaknya diduga antara pegunungan Kaukasus dan Teluk Persia. Nah, jalan juga terbagi menjadi macam-macam. Pengelompokan jalan dibagi sesuai dengan peruntukannya, seperti jalan khusus dan jalan umum. Jalan umum juga ada pengelompokannya lagi, yaitu menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Nah, yang pertama ini pengelompokan jalan menurut sistem. Nah, yang pertama ada sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan adalah jaringan yang disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang, wilayah, dan memperhatikan keterhubungan antara kawasan atau seperti dalam kawasan perkotaan dan perdesaan. Nah, untuk yang kedua, sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Nah, ini untuk jaringan jalan primer ini untuk distribusi barang dan jasa. Sementara yang ketiga ada sistem jaringan jalan sekunder, yaitu sistem jaringan jalan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat. Nah, untuk selanjutnya ini ada jalan umum menurut fungsi. Menurut fungsinya, yang pertama itu ada jalan kolektor. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, maaf. Untuk jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh. Nah, untuk jalan lokal ini merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Sementara jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat. Nah, yang ketiga ini ada jalan umum menurut status. Yang pertama ada jalan nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Nah, jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Nah, yang ketiga ini ada jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Yang keempat ini ada jalan kabupaten merupakan jalan lokal yang menghubungkan dua ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Yang terakhir ini ada jalan desa. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
Nah, jalan umum menurut kelas. Nah, menurut kelasnya pun ada dibagi lagi. Kelas satu, kelas jalan ini mencakup semua jalan utama dan dimaksudkan untuk dapat melayani lalu lintas cepat dan berat. Dalam komposisi lalu lintasnya tak terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor. Nah, kelas 2 ini, kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan sekunder. Dalam komposisi lalu lintasnya terdapat lalu lintas lambat. Kelas jalan ini selanjutnya berdasarkan komposisi dan sifat lalu lintasnya dibagi menjadi tiga kelas lagi, yaitu 2A, 2B, dan 2C. Jalan umum menurut kelasnya tadi nih ya. Ini untuk yang 2A. Kelas 2A adalah jalan-jalan raya sekunder. Dua jalur atau lebih dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis aspal beton atau hot mix dengan komposisi lalu lintas tanpa kendaraan yang bermotor. Nah, untuk yang kedua ini 2B ada adalah jalan jalan raya sekunder dua jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari penetrasi berganda dan komposisi tanpa kendaraan yang tak bermotor. Nah, untuk yang 2C ini adalah jalan-jalan raya sekunder dua jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis penetrasi tunggal, di mana komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat dari kendaraan tak bermotor. Yang terakhir ini ada jalan menurut umum kelas 3. Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan penghubung dan merupakan konstruksi jalan berjalur tunggal atau dua. Konstruksi permukaan jalan yang paling tinggi adalah peleburan dengan aspal. Nah, itu mungkin contoh dari PowerPoint yang berhubungan dengan eh, kompetensi dasar yang telah saya ambil pada tugas yang sebelumnya. Mohon maaf, mungkin tadi banyak ini typo. Nah, untuk media pembelajaran menurut saya yang cocok dengan metode pembelajaran yang telah saya ambil yaitu Discovery Learning merupakan PowerPoint dan ini merupakan contoh dari PowerPoint yang telah saya buat. Nah, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.